Bab 151, Sifat Iblis. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Apa? Gu Yueyaole terkejut saat mendengarnya. Fang Yuan telah menyerang dengan kecepatan kilat, tangannya memotong lehernya. Dia langsung pingsan. Gadis muda itu jatuh tak berdaya, dan tangan Fang Yuan bergerak cepat, memegang pinggangnya. Selanjutnya, dia mengaktifkan buskala siluman, dan tubuh mereka lenyap di tempat. Ketika Gu Yueyaole terbangun dalam keadaan mengantuk, dia mendapati dirinya berada di sebuah gua gunung yang gelap. Dia mengangkat kepalanya, mencoba berdiri tanpa sadar. Namun, dia segera mengetahui bahwa lengannya diikat di belakang punggungnya, tali melingkari lehernya, dia diikat erat di sebuah batu besar. Semua cacing Gu di tubuhnya telah dijarah oleh Fang Yuan, dimurnikan, dan diubah menjadi miliknya. Dia hanyalah seorang gadis muda berusia 15 tahun, dengan tubuh yang lemah itu, bagaimana dia bisa melepaskan diri dari tali tebal yang melilit beberapa kali di sekitar batu, bahkan diikat dengan simpul. Terjebak di tempat terpencil dan asing ini, gadis muda itu mulai merasa takut. Dia memikirkan momen sebelum dia pingsan, bahkan orang yang paling naif pun akan tahu bahwa Fang Yuan akan melakukan sesuatu yang buruk padanya. Tapi bagaimana Fang Yuan akan menghadapiku? Apa yang akan dia lakukan? Apakah karena aku mengadu tentang dia kepada nenek, jadi dia membalas dendam? Gadis muda itu terikat tak berdaya, tetapi pikirannya dengan cepat membalik seperti halaman buku. Semakin dia berpikir, semakin takut dia, dan dia mulai terisak-isak tak terkendali. Nenek, di mana kamu? Cepat datang dan selamatkan aku. Saat dia menangis, dia merasakan ketakutan dan kesepian yang hebat. Fang Yuan tidak terlihat dimanapun, dan gua itu dipenuhi dengan tangisannya. Apakah Fang Yuan berencana untuk menjebakku di sini selama 7-8 hari, dan membuatku menderita kelaparan, jadi aku tidak akan pernah berbicara buruk tentangnya lagi. Setelah menangis beberapa saat, Gu Yueyaole memikirkan sebuah kemungkinan. Terlalu jahat, Fang Yuan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dia menggertakkan giginya saat kesannya tentang Fang Yuan, yang sejak awal buruk, berubah menjadi negatif. Sejak lahir, Gu Yueyaole tidak pernah begitu membenci seseorang. Pada saat ini, langkah kaki terdengar. Tak lama kemudian, siluet Fang Yuan terlihat muncul dari balik bayangan. Fang Yuan, apa yang kau inginkan? Lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, nenekku akan berurusan denganmu. Melihat Fang Yuan, Gu Yueyaole berjuang keras. Kakinya yang ramping menghentak-hentakkan kaki di tanah seperti rusa kecil yang jatuh ke dalam perangkap. Kau benar-benar lincah, Fang Yuan mendengus dingin. Gu Yueyaole hendak membuka mulutnya dan terus menangis dengan marah, tetapi dia segera melihat seekor beruang besar bergerak di belakang Fang Yuan. Beruang. Matanya yang terbelalak menunjukkan keterkejutan saat dia tergagap. Fang Yuan tertawa dingin, mengulurkan tangannya dan membelai bulu hitam beruang itu, suaranya dipenuhi dengan hawa dingin yang mengalir di gua seperti angin yang tidak menyenangkan, karena gelombang serigala. Tidak mudah untuk menemukan beruang liar seperti itu, butuh banyak waktu dan usaha bagiku untuk menemukannya. Gu Yueyaole bereaksi seketika. Pikirannya yang cerdas segera teringat bahwa Fang Yuan pernah mengambil Gu perbudakan beruang dari Xiong Jiaomen. Jadi begitu, dia tertawa dingin dan hendak berbicara, tetapi Fang Yuan tiba-tiba berjongkok di depannya. Apa yang kamu lakukan? Gadis muda itu mencoba menjauh, tetapi Fang Yuan dengan mudah menggunakan tangan kanannya dan mencengkeram pipinya dengan kuat. Penampilan yang sangat imut, sungguh menggemaskan, komentar Fang Yuan dengan jelas. Swoosh! Tangan kanannya bergerak cepat, meraih kemeja Yao Le, dan menariknya. Kemeja itu langsung robek, memperlihatkan pakaian dalamnya yang berwarna merah muda. Ah! Gadis muda itu tertegun sejenak sebelum menjerit keras, berjuang dengan panik. Meskipun otot-ototnya yang lembut berdarah karena gesekan dari tali, dia tidak peduli. Fang Yuan tertawa dingin, terus menarik dan merobek pakaiannya. Segera, pakaian compang camping gadis muda itu hanya tersisa dengan beberapa helai kain yang robek, memperlihatkan sebagian besar dagingnya yang lembut dan berwarna susu. Tidak, dia sangat ketakutan, berteriak keras. Saat dia memikirkan semua kemungkinan cara Fang Yuan akan menghadapinya, seluruh tubuhnya bergetar dan gemetar. Namun, Fang Yuan tidak melanjutkan seperti yang dia harapkan, tetapi sebaliknya dia berdiri dan bergerak mundur. Tangisan keras gadis muda itu berubah menjadi isak tangis. Tetapi pada saat ini,
beruang hitam itu menggerakkan cakarnya, dan semakin dekat. Gadis muda itu ketakutan saat iris matanya menyusut menjadi seukuran peniti, karena pada saat ini, dia merasakan sensasi kematian yang intens. Wus! Cakar beruang itu menyerang, dan suaranya yang pecah bisa terdengar. Dengan suara yang keras, tengkorak gadis muda itu terbentur, dan kekuatan yang dahsyat itu mematahkan lehernya yang kurus. Kepalanya terpelintir dengan sudut yang menyeramkan, patah dan tergantung di salah satu ujungnya. Beberapa saat yang lalu, dia masih merupakan kecantikan yang memikat, dan saat berikutnya dia adalah mayat. Tubuhnya yang hangat terikat pada batu besar, seperti boneka mainan yang rusak. Pada saat ini, bahkan tanpa kendali Fang Yuan atas BRN Slavemenggu, dengan keinginannya untuk makan, beruang hitam itu telah menundukkan kepalanya, menikmati makanan yang lezat ini. Pertama-tama ia mulai menggerogoti tenggorokan gadis muda itu, dan darah segar segera menggelegak keluar, memercik ke bulunya yang hitam. Berikutnya adalah payudara gadis muda itu yang putih dan lembut, seperti kuncup bunga yang belum terbuka. Beruang hitam itu menggigit dada kanannya dalam satu gigitan, mencabik kulit dan dagingnya, memperlihatkan tulang rusuknya yang pucat pasi. Pada saat ini, beruang hitam itu menggunakan cakarnya untuk mematahkan tulang-tulang ini. Organ dalam gadis muda itu hancur, dan darah segera mengalir keluar tanpa henti. Tanpa campur tangan kerangka itu, beruang hitam itu memasukkan mulutnya lebih jauh ke dalam tubuh gadis itu. Ia menggigit jantung gadis itu yang masih berdetak, lalu menelannya dalam satu gigitan. Jantung itu melewati tenggorokannya dan masuk ke perut, dan beruang ini yang harus bersembunyi dan tidak bisa makan karena gelombang serigala, melolong puas. Setelah berteriak lagi, ia menundukkan kepalanya lagi dan mulai memakan organ dalamnya dengan sembarangan. Kunyah kunyah kunyah. Mulut beruang hitam itu terbuka dan mengunyah, sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, mengeluarkan suara berair. Setelah beberapa saat, beruang hitam itu akhirnya mengeluarkan kepalanya. Dada gadis muda itu sudah kosong, luka yang sangat parah meluas ke perutnya. Namun, beruang itu tidak begitu tertarik pada usus putih yang berkilau itu. Ia mulai fokus pada kaki ramping putih gadis muda itu. Jari-jari gadis itu yang seperti giok digigit habis oleh beruang hitam itu sekaligus, dan setelah beberapa putaran mengunyah, jari-jari itu ditelan dengan suara renyah. Paha gadis itu juga merupakan makanan lezat. Kulit dan daging pahanya yang lembut memancarkan aroma perawan. Ketika beruang itu selesai, yang tersisa hanyalah tulang kaki putih. Di antara gerakan-gerakan yang bergoyang, tengkorak gadis itu akhirnya jatuh ke tanah. Sejujurnya, dia memang memiliki penampilan yang imut. Mata hitam berkilau itu dengan hidung bulat yang sedikit mengarah ke atas, dan kulitnya memerah seperti bunga persik, dengan mulut kecil dan dua baris gigi putih bersih. Namun sekarang, wajahnya telah kehilangan warna darah, kulitnya menjadi pucat pasi. Rambut hitamnya yang halus dibiarkan terurai, menutupi separuh wajahnya, dengan sepasang mata yang menatap terbuka lebar, dipenuhi dengan rasa takut dan marah. Kematian yang penuh dengan keluhan. Catatan, berikut ini adalah teks keagamaan yang mungkin tidak masuk akal bagi kebanyakan orang, tetapi bacalah dengan sedikit keraguan. Fang Yuan melipat tangannya saat mengamati ekspresi Gu Yue Yaole, memikirkan pepatah Buddha di bumi, tanpa rasa diri, tanpa rasa orang, terlepas dari semua makhluk hidup, terlepas dari rasa waktu. Kekosongan adalah tengkorak merah dan tulang putih, kulit dan daging. Aku adalah diriku sendiri, tanpa individualitas. Mematahkan rasa diri, menyadari bahwa seseorang itu umum dan biasa. Tanpa rasa diri, berarti, setiap orang sama, tidak ada perbedaan. Manusia adalah manusia yang tidak lagi memperlakukan manusia sebagai ras yang lebih unggul dan merendahkan makhluk hidup lainnya. Tanpa rasa sebagai pribadi, berarti bahwa, dunia ini sama, tidak ada perbedaan. Makhluk hidup, mengacu pada semua kehidupan, tidak lagi mengakui kehidupan sebagai yang lebih unggul dan berpikir bahwa makhluk tak hidup seperti batu dan air memiliki kognisi. Ini adalah, terlepas dari semua makhluk hidup, yang berarti, semua di dunia ini sama, tidak ada perbedaan. Setiap benda atau makhluk memiliki rentang hidupnya masing-masing, dan terlepas dari rasa waktu, berarti, terlepas dari apakah itu ada atau tidak, mereka semua sama tanpa perbedaan. Tidak peduli seberapa cantik pria atau wanita itu, mereka akhirnya berubah menjadi kerangka. Tulang, kulit, dan daging adalah satu, tetapi orang-orang lebih menyukai kulit dan daging sambil takut pada tulang,
ini terpaku pada penampilan, tidak mengakui bahwa semuanya sama. Istilah Buddha ini menyerukan manusia untuk menerobos semua bentuk, melihat kebenaran. Keindahan itu dangkal, dan orang-orang, saya, dunia, dan waktu, semuanya dangkal. Jika seseorang melampaui aspek yang dangkal, mereka akan melihat Buddha. Mengenali dan melangkah lebih jauh, memperlakukan semua sama, semuanya sama. Jadi, Buddha mengorbankan tubuhnya untuk memberi makan harimau, memotong dagingnya untuk memberi makan elang. Ini adalah kebajikan dalam hatinya, melihat semua di dunia ini sebagai miliknya, mencintai segalanya, dan cintanya yang besar untuk segalanya. Tidak peduli apakah itu saya, orang lain, hewan atau tumbuhan, atau bahkan bebatuan dan air yang tak bernyawa, bahkan yang tidak ada, kita harus mencintai mereka. Jika seorang manusia berdiri di sana menyaksikan beruang memakan seseorang, beberapa remaja berdarah panas akan melompat keluar dan berteriak, "Dasar binatang, jangan berani-berani memakan seseorang." Atau, "Cantik, jangan takut, paman ada di sini untuk menyelamatkanmu." Ini adalah cinta dan kebencian manusia, mencintai gadis-gadis muda dan membenci beruang besar. Tidak melangkah lebih jauh dan masih terpaku pada yang dangkal, tidak dapat melihat kerangka manusia merahnya. Jika Buddha berdiri di sana dan menyaksikan beruang memakan seseorang, dia akan mendesah, melantunkan, "Jika saya tidak masuk neraka, siapa yang akan masuk?" Dia akan menyelamatkan gadis muda itu dan memberi makan dirinya sendiri kepada beruang hitam. Ini adalah cinta dan kebencian Buddha, mencintai gadis muda itu dan mencintai beruang itu, memperlakukan semua orang sama. Tapi sekarang, Fang Yuan adalah orang yang berdiri di sini. Melihat kematian tragis dan kejam gadis muda itu, hatinya tidak tergerak. Ini bukan karena mati rasa terhadap kematian, tetapi dia telah melampaui yang dangkal, tidak. Memiliki obsesi, tanpa rasa diri, tanpa rasa orang, untuk terlepas dari semua makhluk hidup, terlepas dari rasa waktu. Melihat semua makhluk hidup sebagai sama, dunia ini sama. Dengan demikian, kematian gadis itu tidak berbeda dengan kematian rubah atau pohon. Namun bagi manusia biasa, kematian gadis itu akan memicu kemarahan, kebencian, dan rasa kasihan mereka. Jika gadis itu memakan beruang, mereka tidak akan merasakan apapun. Jika seorang wanita tua dimakan, rasa kasihan di hati mereka akan sangat berkurang. Jika seorang penjahat, seorang pembunuh dimakan, mereka akan bertepuk tangan dengan gembira, memuji. Kenyataannya, semua makhluk adalah sama, dan langit dan bumi itu adil. Alam itu adil, mengabaikan cinta atau kebencian, alam tidak memiliki emosi, dan tidak pernah memberikan perlakuan yang berbeda. Aturan yang kuat, pemenang mengambil semuanya. Hilangnya suatu bentuk kehidupan, menuju seluruh alam semesta dan kosmos yang tak terbatas, menuju sungai sejarah yang panjang, apa artinya? Kematian berarti kematian, siapa yang bisa memilih untuk tidak mati? Apa gunanya bicara tentang seorang gadis, beruang, semut, rubah, pohon, wanita tua, pembunuh, mereka semua hina. Rendah hati, anjing kampung. Hanya dengan menyadari hal ini dan melampaui yang dangkal, mencapai kebenaran, seseorang memperoleh keilahian. Keilahian ini, melangkah menuju cahaya, menjadi Buddha. Jika melangkah ke arah kegelapan, ia akan menjadi iblis. Sifat iblis bab 152, naik ke tingkat 3. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. 1 jam kemudian, Gu Yue Yaole hampir sepenuhnya dimakan oleh beruang hitam. Beruang hitam itu tidak mau memakan isi perut dan otak gadis itu, tetapi Fang Yuan tidak ingin itu terjadi. Menurut resep Gu penguburan kehidupan manusia binatang, binatang buas harus memakan seluruh tubuh orang itu hingga ke bagian terkecil untuk mendapatkan efek terbesar. Ini dapat memastikan keberhasilan dengan tingkat tertinggi. Untuk menyempurnakan Gu penguburan kehidupan manusia binatang ini, dibutuhkan sekitar 10 bahan. Dan 2 yang paling penting, adalah manusia dan binatang. Manusia itu haruslah seorang gadis perawan, dan memiliki bakat seorang Master Gu. Lebih jauh lagi, dia harus memiliki bakat setidaknya tingkat C, tetapi tentu saja tingkat A dan B akan lebih baik, dan dapat sangat meningkatkan peluang keberhasilan. Binatang ini mengacu pada Gu perbudakan binatang. Gu perbudakan beruang, Gu perbudakan serigala, Gu perbudakan harimau, bahkan Gu perbudakan rusa atau Gu perbudakan banteng dapat digunakan. Namun, hanya beruang, serigala, dan harimau, karnivora ini lebih mudah memakan daging. Jika tidak,
Jika memaksa herbivora seperti rusa atau banteng untuk memakan manusia ini, manipulasi Gu perbudakan akan diperlukan untuk memaksa mereka melakukannya. Setelah binatang buas memakan manusia, pemurnian harus segera dimulai. Jika tidak, ketika binatang buas mencerna tulang dan daging orang tersebut, pemurnian tidak akan mungkin lagi. Melihat beruang hitam menolak memakan usus dan otak Yao Le, Fang Yuan mendengus tidak senang dan berkehendak dalam benaknya, mengaktifkan Gu perbudakan beruang yang ditanam di tubuh beruang hitam itu. Beruang hitam itu menggeram, dan di bawah tekanan Fang Yuan, terpaksa menelan usus dan otak. Pada saat yang sama, ia mematahkan tulang-tulang gadis itu menjadi berkeping-keping dan menelannya sepotong demi sepotong. Pecahan tulang itu tajam dan runcing, tetapi di bawah kendali Fang Yuan, ia menelannya dan banyak pecahan menusuk ke mulut dan tenggorokannya. Rasa sakit menyebabkan beruang besar itu menangis. Namun, Fang Yuan justru memperkuat kendalinya, dan tubuh beruang itu tidak lagi berada di bawah kendalinya sendiri. Melihat beruang hitam itu memasukkan tulang belakang ke tenggorokannya, Fang Yuan tahu bahwa waktunya sudah tepat. Dia menjentikkan jarinya, dan seekor gu arang bukaan tunggal terbang keluar. Cacing gu itu terbang ke mulut beruang hitam itu dan menggali jalan masuknya. Beruang hitam itu tiba-tiba menjerit kesakitan, karena kekuatan gu arang membakar organ-organ dalamnya. Tubuh beruang hitam itu bergetar hebat, ia menjerit kesakitan dan ingin berguling-guling di tanah, tetapi gu perbudakan mencengkeram gerakannya dengan kuat. Setelah terbakar selama 15 menit, jari Fang Yuan bergerak lagi dan 3 gu minyak tanah terbang keluar. Gu minyak tanah adalah gu tipe pengeluaran tingkat 1, dan saat memasuki tubuh beruang hitam, ia meledak menjadi minyak tanah dalam jumlah besar dan mengintensifkan api yang menyala di dalam tubuh beruang hitam. Beruang hitam itu menangis sampai tenggorokannya kering, tetapi Fang Yuan tepat waktu dan melemparkan beberapa cacing gu lagi ke dalam tubuhnya. Cacing gu ini semuanya dipertukarkan menggunakan poin prestasi. Beruang hitam itu tergeletak di tanah, sama sekali tidak bergerak. Sesaat kemudian, dari mata, telinga, lubang hidung dan mulut serta pantatnya, percikan api kecil terlihat. Kemudian, api itu membesar dan dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi pilar api raksasa. Seluruh gua yang redup itu diterangi oleh api ini. Tetapi api ini bukan oranye biasa, melainkan warna darah yang menakutkan. Fang Yuan dengan sabar menunggu sejenak, sampai api hampir padam, lalu ia melemparkan gu terakhir. Ini adalah gu racun tingkat 2. Melemparkannya ke dalam api, reaksi yang intens terjadi. Sebuah gumpalan cahaya putih muncul dari api, awalnya hanya seukuran kepalan tangan. Fang Yuan segera mengeluarkan batu purba dari kantong uangnya dan melemparkannya ke dalam gumpalan cahaya ini. Gumpalan putih itu mencerna batu purba dan menjadi lebih besar. Setelah melemparkan hingga 1000 batu purba, cahaya itu seukuran pintu kamar, lalu tiba-tiba menyusut. Huff, api di mayat beruang itu langsung padam, dan gua kembali gelap, sementara seekor cacing gu bergoyang-goyang menuju Fang Yuan. Gu pemakaman kehidupan manusia binatang. Gu tingkat 3, tipe pengeluaran. Itu tampak seperti laba-laba hitam dengan kaki panjang berbulu, tetapi memiliki kepala beruang, dan di punggungnya ada tato berwarna darah, menggambar garis besar wajah cantik seorang gadis muda. Ini adalah wajah Gu Yue Yao Le. Itu menyerupai senyuman tetapi bukan, itu tampak seperti wajah yang menangis tetapi bukan, tetapi dia tampaknya menatap Fang Yuan dengan tatapan yang dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, tidak mempermasalahkannya sama sekali. Kematian adalah akhir dari segalanya, bahkan dalam kehidupan dia hanya seperti itu, apalagi yang bisa dia lakukan pada Fang Yuan setelah kematian. Dia membuka mulutnya tanpa ragu-ragu dan menelan gu pemakaman kehidupan manusia binatang ini. Gu pemakaman kehidupan manusia binatang bergerak di sepanjang tenggorokannya ke kerongkongannya, berubah menjadi aliran air campuran hitam dan merah. Air mengalir dari atas, seperti sungai surgawi terbalik, mengalir ke dalam lubangnya. Memasuki lubang itu, semburan air merah hitam ini segera memasuki laut purba baja merah. Seketika, seluruh esensi purba berubah menjadi warna hitam merah yang menakutkan, dipenuhi dengan bau darah. Pikiran Fang Yuan bergerak saat ia mengaktifkan esensi purba hitam merah ini, mengalirkannya ke arah dinding lubang. 10%, 20%, 30%, ketika 38% esensi purba dikeluarkan, lubang mengeluarkan ledakan keras saat dinding kristal putih pecah berkeping-keping.
Yang menggantikannya adalah dinding lubang membran cahaya berbentuk bola bundar yang sama sekali baru. Pada saat ini, Fang Yuan naik ke peringkat 3. Namun, Fang Yuan tidak mengendur, dan malah mengeluarkan esensi purba hitam merah yang tersisa dari tubuhnya. Esensi purba ini tidak dapat digunakan, dan jika disuntikkan ke cacing Gu, mereka akan mati. Jika dibiarkan tetap berada di dalam lubang, semakin lama ia berada di dalam, semakin ia akan mencemari dinding lubang membran cahaya, dan menyebabkan bakat seseorang menurun. Setelah mengeluarkan semua esensi purba hitam merah dari tubuhnya, ia meraih batu purba dan mulai memulihkan esensi purbanya. Pertama, kabut perak putih muncul, kemudian mengembun menjadi tetesan air, akhirnya membentuk lautan purba berwarna putih perak miliknya. Bagi seorang Gu Master, peringkat pertama adalah saripati purba tembaga hijau, peringkat kedua adalah baja merah, dan peringkat ketiga adalah perak putih. Namun, lautan purba perak putih ini tidak murni, karena ada sedikit campuran hitam merah. Ini adalah efek samping dari penggunaan Gu pemakaman kehidupan manusia binatang. Fang Yuan tidak terkejut. Dia menenangkan pikirannya dan mengeluarkan saripati purba perak putih ini dari tubuhnya, sebelum membentuk saripati purba baru. Pada putaran kedua, zat berwarna hitam merah berkurang setengahnya. Namun, Fang Yuan tidak puas, dan mengeluarkan saripati purba perak putihnya lagi, membentuk saripati purba baru untuk ketiga kalinya. Setelah beberapa kali mencoba, zat hitam merah berkurang hingga jumlah yang hampir tidak dapat diamati, dan bahkan jika Fang Yuan mencoba lebih banyak lagi, zat ini akan tetap ada. Ini adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari penggunaan Gu pemakaman kehidupan manusia binatang. Efek Gu pemakaman kehidupan manusia binatang sangat luar biasa, mampu mengubah Gu Master tahap puncak peringkat 2 tanpa harapan untuk memajukan seluruh hidupnya, menjadi peringkat 3. Ini benar-benar mengubah takdir, jadi pasti ada beberapa ketidaksempurnaan. Untuk menyingkirkan zat hitam merah ini, ada sebuah metode. Yang paling umum adalah menggunakan Gu air pembersih. Gu air pembersih dapat sepenuhnya membersihkan kotoran di lubang, itu muncul sekali di rumah pohon, tetapi dibeli oleh Faxici. Dalam jangka pendek ini, Fang Yuan tidak dapat melakukan apapun terhadap zat hitam merah itu. Kalian sekelompok idiot yang tidak berguna, apa yang kalian semua lakukan? Tidak dapat menemukan orang yang begitu besar dan bersemangat. Di aula pengobatan, Gu Yue Yaoji menjadi sangat marah, dan teriakannya bahkan menyebabkan kisi-kisi jendela dan gorden bergetar. Dalam hatinya, dia khawatir, takut, cemas, dan marah. Sudah 3 hari 3 malam, keempat serigala petir gila itu dimusnahkan dan desa Gu Yue relatif aman saat ini. Namun, cucunya Gu Yue Yaole tidak terlihat dimanapun. Bahkan setelah dia mengerahkan semua relasinya dan menyisir medan perang, bahkan ada regu pencari berskala besar di sekitar desa, tetap saja tidak ada jejaknya. Orang-orang yang melihat Gu Yue Yaole untuk terakhir kalinya adalah para Master Gu yang sedang bertempur. Apa yang mereka lihat adalah, Gu Yue Yaole jatuh ke dalam kepungan serigala, dan harus melarikan diri dengan panik, dalam keadaan yang semakin buruk. Ini menunjukkan bahwa Gu Yue Yaole tidak dalam situasi yang optimis, kemungkinan besar dimakan oleh kawanan serigala. Namun, Gu Yue Yaoji sangat marah. Dia tidak bisa menerima kenyataan yang begitu kejam. Jika itu adalah gadis lain, memangnya kenapa jika mereka mati? Namun, ini adalah cucunya sendiri yang masih sedarah, seseorang yang telah diasuhnya sejak muda untuk menjadi pewaris faksi pengobatannya. Dia sangat berperilaku baik dan cerdas, dicintai oleh semua orang. Sangat lincah dan imut, membawa kegembiraan bagi orang lain. Akhir-akhir ini, Gu Yue Yaoji sama sekali tidak bisa tidur, karena dalam benaknya, yang ada hanyalah bayangan cucunya. Gu Yue Yaoji awalnya menjaga penampilannya dengan baik, tetapi dalam 3 hari ini, dia tampak menua lebih dari 10 tahun. Rasanya seperti hatinya digali, dan dia merasakan sakit kekosongan yang tak berujung. Dalam teriakannya, puluhan Gu Master menundukkan kepala, menahan hinaan kejam dari wanita tua itu. Melapor ke tetua klan balai pengobatan, bawahan ini memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Pada saat ini, seorang Gu Master peringkat 2 masuk. Apakah ini berita tentang Yaole? Mata Gu Yue Yaoji berbinar, bertanya dengan cepat. Seseorang naik ke peringkat 3, pemimpin klan mengadakan pertemuan tetua di paviliun pemimpin klan, untuk memastikan situasinya. Gu Master segera melaporkan. Mata Gu Yue Yaoji meredup, melambaikan tangannya,
tidak ada informasi tentang Yao Le, dan masih menggangguku. Tunggu, apa yang kau katakan? Seseorang naik ke peringkat 3 dan menjadi tetua klan baru. Di tengah jalan, dia bereaksi dan sedikit mengerutkan kening. Ini terlalu tiba-tiba, tanpa firasat apapun. Kemunculan tetua klan baru akan memengaruhi seluruh situasi politik klan Guyue. Ini merupakan pukulan besar bagi faksi pengobatan yang telah kehilangan pewarisnya. Di aula pengobatan, para Gu Master yang berdiri mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, menebak identitas tetua klan yang baru. Guyue Yaoji mengerutkan kening, langsung bertanya, siapa yang naik ke peringkat 3? Melapor kepada Tuan Yaoji, itu adalah Guyue Fang Yuan, jawab Gu Master. Apa, itu dia? Seketika, iris mata Guyue Yaoji mengecil, ini adalah berita terburuk baginya. Di aula, para Master Gu juga mulai berdiskusi dengan keras. Mereka tidak mungkin melakukan kesalahan, bukan, mengira itu Fang Yuan. Bukankah dia berbakat tingkat C? Bagaimana dia bisa menjadi Master Gu tingkat 3 secepat itu? Begitu dia mencapai tingkat 3, dia akan menjadi tetua klan, orang yang lebih tinggi di klan. Saat kita bertemu dengannya lain kali, kita harus membungkuk dan memberi hormat padanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini benar-benar melambung tinggi melalui kesuksesan. Sebelumnya, bukankah mereka mengatakan dia sudah mati? Dia menghilang selama 3 hari 3 malam, dan mayatnya tidak dapat ditemukan di medan perang. Kami pikir dia sudah dimakan oleh serigala petir. Mereka tercengang, cemburu, dan bingung. Hilang selama 3 hari 3 malam, tanpa mayat di medan perang, bukankah ini sama dengan situasi Yao Le? Telinga Guyue Yaoji berkedut, dan naluri kewanitaannya menyebabkan dia memiliki kecurigaan yang kuat terhadap Fang Yuan tanpa alasan. Dia tiba-tiba berubah pikiran, dia akan pergi ke paviliun pemimpin klan bab 153, benar-benar tua. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Dia benar-benar telah naik ke peringkat 3. Aura peringkat 3 ini asli, dan ada esensi purba perak putih, tidak ada kesalahan. Suasana di aula klan itu hikmat. Kepala klan Guyue Bo duduk di kursi tertinggi, dengan banyak tetua duduk berjajar di kiri dan kanannya. Bisikan-bisikan terdengar di sana-sini, dan perhatian belasan orang kurang lebih terpusat pada seorang pemuda yang berdiri tegak di tengah aula dengan kepala terangkat tinggi. Pemuda itu adalah Fang Yuan. Tidak kusangka Fang Yuan ini naik ke peringkat 3. Jika aku tidak melihatnya sendiri, aku tidak akan pernah mempercayainya. Bukankah dia hanya memiliki bakat kelas C? Bagaimana dia bisa naik begitu tiba-tiba? Sebenarnya, itu tidak bisa dikatakan tiba-tiba. Apakah kamu lupa bahwa dia memperoleh 2 Gu relik baja merah? Benar, itu 2 relik Gu, mereka benar-benar dapat meningkatkan kultivasinya dengan tajam. Hanya berpikir kembali ketika aku berkultivasi, desah. Kelompok tetua itu kagum sekaligus bingung, masalah ini benar-benar membuat mereka tidak siap. Fang Yuan ini mampu naik ke peringkat 3. Dia hanya memiliki bakat kelas C, tetapi benar-benar dapat memiliki prestasi seperti itu dalam waktu sesingkat ini. Ini benar-benar mengejutkan. Guyue Mo Chen yang duduk di kursi paling depan di barisan kiri berseru dalam hati. Dia teringat 2-3 tahun yang lalu, ketika Fang Yuan masih di akademi, dan membunuh seorang pelayan keluarganya. Dia sudah lupa nama pelayan ini. Tetapi mayat cincang yang dikirim Fang Yuan telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Sejak hari itu, dia melihat Fang Yuan dalam cahaya baru, tetapi tidak berharap banyak darinya karena bakatnya. Sekarang, pemuda ini benar-benar memiliki prestasi seperti itu. Menurut sistem klan, semua Master Gu yang naik ke peringkat 3 adalah tetua baru. Seorang tetua baru pasti akan memiliki dampak besar pada struktur politik lama. Jika aku merekrutnya sebelumnya, aku akan dapat menggunakan pengaruh ini dan mendapatkan dominasi politik. Sungguh disayangkan. Memikirkan hal ini, Guyue Mo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke depannya. Saingan lamanya Guyue Qilian duduk di kursi paling depan di baris kanan. Saat ini dia memiliki ekspresi muram dan cahaya samar melintas di matanya. Fang Yuan ini pasti memiliki rahasia. Meskipun dia mendapat bantuan dari 2 Gu relik baja merah, dia tidak mungkin naik ke peringkat 3 secepat itu. Ini adalah sesuatu yang bahkan King Su tidak dapat capai, Guyue Bo juga merenung. Dia tidak dapat menghindari memikirkan putra angkatnya King Su, dan mendesah. Jika Guyue King Su masih hidup, dia mungkin juga sudah mencapai kultivasi tingkat 3 sekarang.
Sayangnya, kenyataan itu kejam. Tetua Aula Pengobatan, Tuan Gu Yue Yaoji telah tiba. Pada saat ini, penjaga pintu tiba-tiba mengumumkan dengan keras. Setelah pengumumannya, seorang wanita tua masuk melalui pintu. Wajahnya pucat dan penuh kerutan, tetapi di balik kelopak matanya yang lelah, ada mata yang sangat tajam yang langsung menatap Fang Yuan. Gu Yue Yaoji berbicara sambil melangkah maju dengan cepat. Fang Yuan, kamu naik ke tingkat 3. Aku tidak percaya, aku akan memverifikasinya sendiri, biarkan aku memeriksa lubangmu. Lubang itu adalah rahasia terpenting seorang Gu Master dan juga urusan pribadi mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain memeriksanya dengan mudah? Fang Yuan sedikit membalikkan tubuhnya dan menatap Yao Ji yang sedang berjalan mendekat. Dia menjawab dengan mencibir, Gu Yue Yaoji, atas dasar apa kamu menuntut untuk memeriksa lubangku? Dulu, ketika dia baru saja mulai berkultivasi, lubangnya akan diperiksa pada interval tertentu oleh tetua akademi. Namun sekarang berbeda, dia sudah menjadi Gu Master tingkat 3, seseorang yang setara dengan tetua lainnya seperti tetua akademi dan tetua balai pengobatan. Selain itu, sangat mudah untuk memverifikasi kultivasi seseorang. Esensi purba perak putih tidak dapat dipalsukan dengan mudah, dan begitu pula, aura tingkat 3 miliknya adalah fakta. Keterlaluan, kau, seorang junior berani memanggilku dengan nama. Mata Yaoji membelalak, mengapa aku tidak bisa memeriksamu? Dengan identitasku sebagai tetua balai pengobatan dan juga sebagai tetuamu, aku berhak melakukannya. Nenek tua, memanggilmu dengan nama berarti memberimu rasa hormat. Aku masih belum menyelesaikan masalah di antara kita. Kau menyimpan dendam padaku ketika aku tidak menjual cacing likor milikku, dan sebenarnya ingin menjarah rumput vitalitas 9 daun milikku. Aku juga ingin menukar jasaku dengan gu rumput wangi 3 langkah itu, tetapi kau mencegahnya secara diam-diam. Sekarang, aku juga seorang Gu Master tingkat 3, jadi sebaiknya kau berhenti berpura-pura. Mata Fang Yuan menyipit, dan kata-katanya setajam pisau. Kata-katanya sangat jelas, benar-benar menunjukkan permusuhannya terhadap Yao Ji. Jika dia mengatakan ini dengan kultivasi peringkat 1 atau peringkat 2, dia pasti akan ditekan dan bahkan diserang. Namun, situasinya benar-benar berbeda sekarang, dia adalah peringkat 3 dan posisinya sudah setara dengan para tetua. Terhadap Fang Yuan yang menghina Gu Yue Yaoji, strategi para tetua lainnya adalah menunggu dan melihat. Berada di posisi tinggi, pertimbangan mereka sangat mendalam. Bahkan jika mereka tidak terlahir cerdik, bertahun-tahun perjuangan politik telah melatih kecerdikan dalam diri mereka. Mereka tidak memiliki banyak pemahaman tentang Fang Yuan, jadi mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk mengamatinya. Bocah, beraninya kau memfitnahku. Gu Yue Yaoji sangat marah karena dipermalukan. Apa yang dikatakan Fang Yuan memang benar, tetapi mengapa dia mengakuinya di depan semua orang? Para tetua yang hadir semua diam mengamati situasi yang terjadi. Sebagian besar tetua yang hadir di sini mengetahui masalah mengenai rumput vitalitas 9 daun dan bahkan pernah bertransaksi dengan Gu Yue Yaoji. Namun dalam politik, yang ada hanyalah keuntungan abadi, tidak pernah ada musuh abadi atau teman abadi. Setelah mendengar Gu Yue Yaoji membalasnya, Fang Yuan tertawa dingin dan tidak menjawab. Suara Gu Yue Yaoji bergema dan bertahan di dalam aula. Wanita tua ini sedikit gemetar, keheningan ini membuatnya merasa seperti sendirian. Sesuatu telah berubah, situasinya tidak lagi sama. Jika Fang Yuan adalah peringkat 1 atau peringkat 2, para tetua ini akan segera melompat keluar untuk berdiri di sisi Gu Yue Yaoji dan secara bersatu menghukum Fang Yuan. Otoritas para petinggi sama sekali tidak mengizinkan level yang lebih rendah untuk menantangnya. Namun, Fang Yuan sekarang berada di peringkat 3, dan meskipun kepala klan belum mengumumkannya secara resmi, posisinya sebagai sesepuh sudah ditetapkan. Jadi, kontradiksinya dengan Gu Yue Yaoji sekarang menjadi konflik internal antara para petinggi. Fang Yuan adalah sesepuh yang baru naik pangkat, fondasinya belum dalam dan tidak memiliki latar belakang apapun, tetapi ini juga merupakan kekuatannya karena dia tidak akan kehilangan apapun sejak awal, sehingga tidak memiliki rasa takut. Sebaliknya, Gu Yue Yaoji sudah tua dan meskipun dia mengendalikan balai pengobatan, memiliki posisi tinggi dan koneksi yang luas, ini juga merupakan kelemahannya. Dia sudah tua dan dia tidak mampu kehilangan. Pewaris faksi pengobatannya, Yao Le, hilang dan aset besar yang dia kendalikan didambakan oleh banyak orang. Tidak akan buruk jika itu adalah masa damai,
tetapi sekarang adalah masa gelombang serigala dan bahkan para sesepuh memiliki kemungkinan untuk mati. Segalanya bergejolak, pendatang baru naik jabatan dan yang lama mengundurkan diri. Ini adalah masa perubahan, tidak ada sesepuh yang dapat menjamin keselamatan mereka sendiri. Bahkan kepala klan bisa jatuh. Dalam sejarah klan Gu Yue, jumlah kepala klan yang tewas dalam gelombang serigala tidaklah sedikit. Adapun para tetua, mereka bahkan tidak dapat menjamin keselamatan mereka sendiri, jadi kecuali ada manfaat besar yang terlibat, mereka tidak akan ikut campur dalam perkelahian orang lain. Gu Yue Yaoji merasa situasinya telah berubah menjadi pelik. Aula itu sunyi. Karena masalah mengenai cucunya, dia tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Saat dia berdiri di sana, dia merasakan tekanan tak terlihat menyelimuti tubuh dan pikirannya dan itu menyebabkan keringat dingin terbentuk di dahinya. Dia merasa seperti serigala tua yang lumpuh, berdiri sendirian di kawanan serigala. Serigala-serigala di sekitarnya berdiri dalam bayangan, mengamatinya melalui mata hijau gelap. Mereka yang dalam, Fang Yuan yang ada di depannya seperti serigala tabah yang telah menunjukkan kecemerlangannya dalam pertempuran. Dia begitu muda, energik, dan juga ambisius. Itu benar-benar pepatah, gelombang lama mendorong gelombang baru ke depan, dan generasi baru menggantikan yang lama. Pada saat ini, Gu Yue Yaoji merasa bahwa dia benar-benar menua. Sangat, kelopak matanya melonjak lebih parah saat auranya yang mengesankan berangsur-angsur menurun. Namun, sosok Gu Yue Yaole muncul di benaknya, dia dengan paksa membuka matanya yang kabur, auranya tiba-tiba meningkat. Dia membuka mulutnya, Fang Yuan, mengapa kamu menghilang selama 3 hari ini? Jika kamu tidak muncul, namamu akan tercantum dalam pengumuman korban di balai pengobatan, dalam daftar Master Gu yang tewas dalam pertempuran. Kamu menghilang selama 3 hari 3 malam, dan ketika kamu kembali, kamu sudah menjadi Master Gu tingkat 3. Apa yang terjadi selama hari-hari ini? Hehe, saya yakin semua orang di sini tertarik dengan penjelasanmu. Setelah menyadari bahwa dia tidak bisa lagi dengan mudah membuat masalah bagi Fang Yuan, nadanya menjadi lebih lembut, tidak lagi sekuat sebelumnya. Namun, kata-katanya masih sangat kuat, dengan niat berbahaya yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimanapun, dia memiliki senioritas tertinggi sebagai politisi tingkat tinggi. Mata para tetua berbinar ketika mereka mendengar ini, menunjukkan minat yang jelas. Tidak ada yang bodoh di antara mereka yang hadir di sini. Kenaikan mendadak Fang Yuan ke peringkat 3 memang aneh. Bakatnya yang kelas C bagaimanapun juga diketahui oleh semua orang. Kata-kata Gu Yue Yaoji membuat para tetua itu berdiri di sisinya lagi. Namun, karena Fang Yuan berani kembali dengan begitu megah, dia tentu saja telah membuat persiapan. Di bawah tatapan semua orang, dia mengangkat kepalanya dan tertawa, "Wanita tua, apa yang ingin kau ketahui? Apakah aku wajib memberitahumu? Namun, mendengar berita menyedihkan tentang kematian cucumu, aku akan dengan baik hati memberitahumu. Selama beberapa hari terakhir, aku telah berkultivasi secara tertutup di rumah tetua Cilian, mencoba untuk menembus ke peringkat 3. Hal ini dapat dibuktikan oleh tetua Gu Yue Cilian." "Apa?" Gu Yue Yaoji menunjukkan ekspresi terkejut. Tetua lainnya juga terkejut, semua jenis ekspresi rumit muncul di wajah mereka. Seketika, tatapan semua orang tertuju pada Gu Yue Cilian yang berwajah muram. Kepala faksi Qi, yang memegang salah satu dari 2 pengaruh paling kuat di klan Gu Yue, sekarang tampak begitu muram sehingga air bisa menetes keluar darinya. Namun di depan tatapan semua orang, dia tahu dia perlu memberikan penjelasan, jadi dia dengan enggan menjawab, "Memang begitu. Saya dapat bersaksi bahwa Fang Yuan telah berkultivasi secara tertutup di sebuah ruangan rahasia di rumah saya selama beberapa hari terakhir ini." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh kerumunan menjadi gempar. Para tetua memiliki pengendalian diri yang dalam, mereka tidak akan kehilangan arah dan membuat keributan. Namun, ada banyak bisikan dan gumaman. Tidak kusangka Gu Yue Cilian benar-benar memiliki hubungan dengan Fang Yuan. Kemajuan Fang Yuan terkait dengan Cilian. Ada kemungkinan besar, bukankah orang-orang berspekulasi bahwa Fang Yuan memiliki seseorang yang mendukungnya dari balik layar? Tidak kusangka itu adalah faksi Qi. Mungkin alasan kecepatan kultivasi Fang Yuan yang cepat adalah karena faksi Qi menuangkan sumber daya kepadanya. Fang Yuan adalah kakak laki-laki Fang Zheng, tindakan tetua Cilian memiliki makna yang sangat mendalam. Beberapa tetua berdiskusi sementara pikiran beberapa tetua menjadi kacau.
Ternyata Fang Yuan ini bukanlah seorang junior yang tidak memiliki seorang pun yang membimbing. Langkahnya, dia mendapat bantuan dari golongan Qi. Kita harus berhati-hati terhadapnya di masa mendatang. Untungnya, kita tidak ikut campur dan terjun ke dalam pertarungan antara Fang Yuan dan Yao Ji. Yao Ji berada dalam situasi yang berbahaya, dia ingin berhadapan dengan seorang tetua yang tidak memiliki dukungan apapun, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa latar belakangnya begitu kuat. Itu sebenarnya golongan Qi. Wajah Gu Yue Yao Ji sangat pucat. Ketika dia mendengar Gu Yue Qilian mengonfirmasinya, dia mundur selangkah karena terkejut, seluruh tubuhnya gemetar samar. Menentang seorang tetua yang sendirian dibandingkan dengan seorang tetua yang didukung oleh golongan Qi, ini adalah dua konsep yang sangat berbeda. Bab 154 muntah darah karena marah. Penerjemah, Sky Pharaoh. Editor, Sky Pharaoh. Gu Yue Mo Chen merasa sangat sedih. Ia berencana untuk merekrut Fang Yuan, tetapi mengurungkan niatnya karena bakat Fang Yuan. Namun kini rival lamanya, Gu Yue Qilian, justru telah berafiliasi dengan Fang Yuan. Semua bukti menunjukkan bahwa Qilian telah memberikan dukungan kepada Fang Yuan sejak lebih dari setahun yang lalu. Kini, investasinya telah menerima imbalan yang begitu besar, dan faksi Qi memiliki tetua klan baru. Bagaimana mungkin hatinya tidak sedih? Kecuali, selain kesungguhan, Mo Chen juga merasa bingung. Ia adalah rival lama Gu Yue Qilian, yang telah berkompetisi sejak mereka masih muda. Ia memiliki pemahaman yang baik tentang rivalnya itu, bahkan ia tahu warna pakaian dalam apa yang disukai rivalnya itu. Secara logika, Gu Yue Qilian pasti sudah mulai menyombongkan diri sekarang, melemparkan pandangan mengejek dan puas ke arah Mo Chen. Namun saat ini, wajahnya muram seperti ia telah mengalami ketidakadilan. Ini terlalu aneh. Apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Fang Yuan? Kesepakatan macam apa yang mereka capai? Gu Yue Mo Chen tidak bisa mendapatkan jawaban. Fang Yuan ini, nyalinya lebih besar dari surga, untuk berpikir dia benar-benar akan mengancamku. Hati Gu Yue Qilian dipenuhi dengan kemarahan dan kebingungan. Tadi malam, Fang Yuan diam-diam mendekatinya dan menggunakan masalah, bakat palsu Gu Yue Qi Cheng, untuk mengancamnya. Astaga, bagaimana rahasia penting ini yang hanya dia, Gu Yue Qilian dan cucunya Qi Cheng yang tahu, bisa diketahui oleh orang luar Fang Yuan ini. Gu Yue Qi Cheng hanya memiliki bakat kelas C, tetapi demi keuntungan faksi Qi, Qilian harus mengambil risiko dan menunjukkan kedok Qi Cheng sebagai kelas B. Jika masalah ini terungkap, dampaknya terhadap faksi Qi tidak akan terduga. Integritas kepala keluarga faksi Qi akan dipertanyakan karena kecurangannya secara pribadi, dan ini akan menghancurkan reputasinya sepenuhnya. Yang lebih penting, pewaris faksi Qi hanya kelas C, ini berarti bahwa faksi Qi tidak akan memiliki pandangan politik lagi. Siapa yang cukup bodoh untuk bergantung pada golongan seperti ini? Fang Yuan mengetahui rahasia ini, sama saja dengan memahami kelemahan fatal golongan Qi. Ketika Fang Yuan mengancamnya, Gu Yue Qilian hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang dan melenyapkan ancaman ini di tempat. Namun, dia dengan paksa menghentikan dirinya sendiri, karena dia tidak tahu siapa lagi yang mendapatkan rahasia ini, dan apakah Fang Yuan memberitahu seseorang atau meninggalkan bukti kertas di suatu lokasi rahasia. Tenangkan dia terlebih dahulu, pahami situasinya, lalu hancurkan dia. Aku tidak bisa membiarkan ancaman ini menggantung. Itulah pikirannya saat itu. Namun, tak lama setelah itu, Fang Yuan menunjukkan kultivasinya di tingkat 3. Qilian, meski terkejut, hanya bisa mengubah rencananya menjadi kerjasama. Tingkat 3 adalah tetua klan, dan jika dia membunuh tetua klan, masalah ini akan sama. Seriusnya dengan kecurangan. Selain itu, bertarung melawan Bumaster tingkat 3 akan memakan waktu, dan keributan yang ditimbulkannya bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Bertengkar dengan Fang Yuan tidak akan memberikan manfaat apapun bagi faksi Qi, malah risikonya bahkan lebih besar. Meskipun Fang Yuan menguasaiku, rahasia bersama juga merupakan bentuk kerjasama. Akhirnya, Qilian hanya bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk menenangkan hatinya. Ancaman Fang Yuan begitu tiba-tiba, jadi dia tidak tahu berapa banyak jaring pengaman yang dipasang Fang Yuan, jadi dia hanya bisa menerimanya. Namun sekarang, Fang Yuan tanpa rasa takut melibatkannya, membiarkannya menarik perhatian menggantikan Fang Yuan, itu benar-benar menjatuhkannya. Namun, bahkan jika Gu Yue Qilian tahu ini, apa yang bisa dia lakukan? Kali ini,
Fang Yuan berbicara lagi dengan perlahan, Gu Yue Yaoji, aku tahu hatimu sedang kacau sekarang. Ya, cucumu yang berbakat tingkat B itu sudah meninggal, dan tanpa mayat yang layak, faksi pengobatanmu sekarang tidak memiliki pewaris. Namun, seorang berbakat tingkat C sepertiku malah naik ke peringkat 3, jadi kau merasa cemas dan marah, sehingga kemarahanmu diarahkan kepadaku. Aku mengerti itu. Apa katamu? Gu Yue Yaoji menatap lebar-lebar, kemarahan yang tak terkendali meningkat, dasar bajingan kecil, kukatakan padamu Yao Le tidak mati. Fang Yuan tertawa keras, mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, masalah hidup atau matinya, apa hubungannya denganku? Yaoji, kau tidak perlu menekankan itu. Tapi, tiba-tiba dia berkata, Gu Yue Yaoji, untuk menemukan cucumu, kau mengumpulkan regu pencari dan membuang banyak sumber daya manusia dan material. Itu membuatku khawatir, para tetua klan di sini, dan bahkan pemimpin klan. Gu Yue Yaoji, membiarkanmu memimpin balai pengobatan, itu karena kepercayaan kami. Tapi apa yang telah kau lakukan? Kau mengirim Gu Master penyembuh balai pengobatan untuk mencari cucumu, meninggalkan Gu Master yang terluka dan lumpuh dalam kesulitan. Kau terlalu egois. Pengorbanan Yao Le, itu memang kerugian klan. Tapi kau semakin memperburuk kerugian kami, kau sama sekali tidak layak menjadi tetua klan balai pengobatan kami. Kata-kata Fang Yuan tepat sasaran, menyayat kelemahan Yao Ji, rasa sakitnya. Tapi apa yang dia katakan, sangat benar. Setelah mendengar kata-kata Fang Yuan, banyak tetua klan mulai mengerutkan kening diam-diam. Fraksi mana yang tidak terluka? Tindakan Gu Yue Yaoji memang berlebihan, mengirim Gu Master sendirian dan tidak mengurus urusan mendesak yang ada, tetapi malah mencari cucunya. Kau, Gu Yue Yaoji begitu marah hingga tubuhnya gemetar, jarinya menunjuk ke arah Fang Yuan, tidak dapat berkata apa-apa lagi. Matanya seperti menyemburkan api, memiliki keinginan kuat untuk mencekik bajingan Fang Yuan ini di tempat. Tatapan Fang Yuan dingin dan acuh tak acuh, menatapnya tanpa rasa takut. Dia membalas budi padanya. Kata-kata Gu Yue Yaoji sebelumnya semuanya benar dan menyebabkan banyak tetua klan menjadi penasaran tentang rahasia Fang Yuan untuk maju, menyebabkan keributan besar. Kata-kata Fang Yuan sama, dan dengan alasan yang mendukungnya, berdiri di titik tertinggi aturan klan, itu menyebabkan para tetua klan secara tidak sadar membelanya. Bagi para tetua klan, melindungi aturan klan sama saja dengan melindungi kepentingan mereka sendiri. Tindakan Gu Yue Yaoji akhir-akhir ini memang melanggar kepentingan mereka. Fang Yuan ini, bajingan. Bajingan sialan. Gu Yue Yaoji menggigil, tidak tahu bahwa Gu Yue Qilian juga marah sampai mengamuk. Fang Yuan telah menyinggung Gu Yue Yaoji sampai ke titik terendah, dan kebenciannya terhadapnya juga akan menular ke golongan Qi karena Fang Yuan sekarang adalah bagian dari mereka. Namun, sebenarnya, golongan Qi tidak bersalah. Apakah dia, Gu Yue Qilian, seorang yang bodoh? Mengapa dia menyinggung Gu Yue Yaoji yang merupakan yang paling senior dan memiliki jaringan sosial yang paling besar? Gu Yue Qilian tanpa sadar mengecilkan tubuhnya, berdoa dalam hatinya, semoga para tetua klan lainnya tidak mengarahkan perhatian kepadanya. Fang Yuan melakukan ini, adalah idenya sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan golongan Qi. Namun kalimat Fang Yuan berikutnya, menghancurkan ilusinya ini menjadi berkeping-keping. Dia berbalik dan melapor kepada pemimpin klan Gu Yuebo, pemimpin klan, aku sangat meragukan kemampuan Gu Yue Yaoji untuk terus memimpin balai pengobatan. Saranku, kita cabut sementara gelarnya sebagai tetua klan balai pengobatan dan lakukan penilaian menyeluruh terhadapnya. Setiap Gu Master penyembuh klan sangat berharga bagi kita. Kita tidak bisa membiarkan dia menyia-nyiakan mereka seperti ini. Kalau tidak, yang paling menderita adalah Gu Master pemberani yang berjuang mengorbankan nyawa mereka demi klan kita yang berharga. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, saranku ini, tetua Qilian juga sangat mendukung. Apa? Iris mata Gu Yue Yaoji mengecil saat wajahnya berubah warna. Apa? Semua tetua klan terkejut. Mendengar sikap terus terang Gu Yue Qilian seperti ini, apakah itu berarti dia sudah lama tidak senang dengan Yaoji dan telah bernafsu menginginkan keuntungan besar dari harta bendanya, ingin mendapatkan sepotong kue? Apa? Sebagai orang yang dimaksud, Gu Yue Qilian hampir melompat dari tempat duduknya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia akan menjadi gila karena kejenakaan Fang Yuan. Fang Yuan ini tidak hanya menyinggung Gu Yue Yaoji, dia bahkan menyeretnya ke dalam perahu.
Niat politik awalnya terhadap faksi pengobatan adalah kedekatan dan kerjasama. Namun sekarang, semua usahanya digagalkan oleh satu kalimat dari Fang Yuan. Fang Yuan menjebak dan menyakitinya. Di hadapan orang itu sendiri, menjebak, menyakiti, dan menyebarkan rumor palsu. Namun dia, Gu Yue Qilian, kepala keluarga faksi Qi yang agung, disandera oleh Fang Yuan, dan tidak punya cara untuk melawan. Oh, Tetua Qilian, Anda mendukung ini. Tatapan Gu Yuebo bersinar saat dia bertanya. Gu Yue Qilian menggertakkan giginya, perlahan bangkit. Dia menegangkan lehernya, menahan keinginan untuk melihat Fang Yuan, dia takut dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Pada titik ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Fang Yuan, dan hanya bisa melanjutkan pertunjukan. Mencabut gelar Yao Ji, ini adalah satu-satunya ide Fang Yuan. Dengan ancaman gelombang serigala, tiba-tiba mengubah orang tidaklah tepat. Namun, saya setuju bahwa Tetua Yao Ji telah menyimpang dari peran Master Gu penyembuh karena perasaan pribadinya. Jika upaya ini dilakukan di area yang tepat, itu akan mengurangi kerugian klan kita hingga batas yang besar. Mengatakan demikian, hatinya berdarah. Dia pasti tidak akan menindaklanjuti apa yang dikatakan Fang Yuan, karena dia memikirkan kepentingannya sendiri. Kata-kata ini, dia telah mengerahkan upaya terbesar untuk menemukan keseimbangan antara Fang Yuan dan Yao Ji. Namun meskipun demikian, setelah dia selesai berbicara, dia mendengar bunyi dentuman. Dia menoleh dan melihat bahwa Gu Yue Yao Ji telah memuntahkan darah karena amarahnya yang hebat, dan jatuh terlentang. Selesai, aku benar-benar telah menyinggung Yao Ji. Pada saat ini, Gu Yue Qilian merasa seperti telah jatuh ke dalam jurang, hatinya sedingin es. Tuan Yao Ji, seseorang, cepatlah diagnosa dia. Dia hanya pingsan, ini bukan keadaan darurat. Tuan Yao Ji sama sekali tidak beristirahat selama 3 hari 3 malam ini, tubuh dan pikirannya kelelahan dan perlu istirahat. Aula itu berantakan, tetapi perlahan menjadi tenang. Gu Yue Yao Ji dibawa pergi dengan tandu. Dia sudah tua, dan telah khawatir selama berhari-hari. Dengan hati yang lemah, sekarang dia dipicu oleh Fang Yuan dan Qilian, menambah penderitaannya, tidak mengherankan jika dia pingsan. Tuan Yao Ji telah memimpin balai pengobatan selama bertahun-tahun, dia telah bekerja keras begitu lama, dia benar-benar lelah. Membiarkannya beristirahat juga demi kebaikannya sendiri. Sekarang dia tidak sadarkan diri, balai pengobatan tidak bisa tanpa seorang pemimpin. Saya menyarankan agar kita biarkan Fang Yuan mengambil alih, Gu Yue Qilian tiba-tiba berkata. Pria tua ini berdiri di depan kursinya. Melihat Gu Yue Yao Ji dibawa keluar, matanya bersinar dingin. Karena dia sudah menyinggung perasaannya, mengapa tidak melanjutkan kesalahannya saja? Untuk mencegah balas dendam golongan pengobatan, dia mungkin juga harus menindas mereka sepenuhnya. Dia adalah seseorang yang berkuasa, tekad dan kebijaksanaan seorang ahli politik. Aula itu menjadi sunyi sesaat. Kematian Yao Lei, kejatuhan Yao Ji, itu menunjukkan bahwa golongan pengobatan sedang mengalami kemunduran yang tak terelakkan. Kekejaman politik bahkan lebih kejam daripada gelombang serigala. Fang Yuan juga terdiam, membiarkannya menjadi tetua klan Aula pengobatan. Hehe, Gu Yue Qilian hanya mengatakannya dengan santai. Membiarkan seorang tetua klan muda yang baru saja maju untuk memegang peran yang begitu penting. Mungkin jika para tetua klan dan pemimpin klan semuanya terbelakang. Gu Yue Qilian mengatakan ini dengan sengaja, memiliki makna yang dalam. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, Gu Yuebo menyatakan, peran Aula pengobatan untuk sementara akan dipegang oleh tetua Qizong. Kultivasi Fang Yuan memang telah mencapai peringkat 3, jadi menurut aturan klan, dia juga akan mengambil peran sebagai tetua klan. Kirimkan berita, dan biarkan seluruh desa bersukacita. Setelah berkata demikian, Gu Yuebo berdiri dan pergi. Selamat, selamat. Setelah pemimpin klan pergi, para tetua klan berjalan ke arah Fang Yuan, menangkupkan tinju mereka dengan wajah penuh senyum. Fang Yuan juga menangkupkan tinjunya, membalas dengan senyum hangat bab 155, pinjam. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Selamat, selamat. Tetua Fang Yuan masih muda dan menjanjikan. Anda benar-benar panutan bagi generasi muda. Haha, kami benar-benar mengantisipasi kecemerlangan tetua Fang Yuan saat kita bekerja sama mulai sekarang. Sekelompok tetua mengelilingi Fang Yuan dan mengucapkan kata-kata adat. Tetua akademi berdiri di tepi kerumunan, ekspresinya rumit saat dia menatap Fang Yuan.
Dia tidak pernah menyangka Fang Yuan akan menjadi tetua. Di kelasnya, dia paling optimis dengan Fang Zheng, lalu Qi Cheng dan Mo Bei. Tetapi untuk berpikir bahwa orang yang pertama kali mencapai kesuksesan, sebenarnya adalah Fang Yuan. Bagaimana prestasi kecilku ini bisa dibandingkan dengan para tetua? Aku masih perlu berterima kasih kepada ajaran klan untuk prestasi hari ini. Tetua Akademi, aku selalu mengukir kata-katamu di hatiku. Fang Yuan tersenyum hangat, dan dia berbicara dengan rendah hati dan bijaksana. Tetua Akademi tidak menyangka bajingan ini akan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Dia terdiam sejenak sebelum ekspresi puas muncul di wajahnya. Sepertinya Anda telah banyak tumbuh dewasa selama bertahun-tahun ini, Tetua Fang Yuan. Teruslah bekerja dengan baik, saya bangga dengan pencapaian Anda. Klan membutuhkan darah baru seperti Anda. Fang Yuan dengan tulus berterima kasih kepada Tetua Akademi lagi dan juga membalas para tetua lainnya. Dengan pengalamannya selama 500 tahun, bersikap seperti itu sangatlah mudah. Dia memiliki rasa kesopanan, kata-katanya lembut dan sikapnya rendah hati, membuat semua orang yang mendengarnya merasa seperti sedang berjemur di angin musim semi. Gu Yue Qilian acuh tak acuh pada pemandangan ini, tetapi semakin dia mengamati, semakin dia menjadi takut. Fang Yuan ini tahu bagaimana menghadapi situasi dengan tepat, dan setiap kalimat dan kata seolah diucapkan oleh seorang veteran. Apakah dia benar-benar masih remaja? Mungkinkah dia seorang politikus sejak lahir? Tetua Akademi juga tercengang. Dia memikirkan masa-masa akademi. Fang Yuan sangat memberontak, bahkan mengeksploitasi teman-teman sekelasnya sendiri. Dia mengalami sakit kepala yang tak terhitung jumlahnya karena ini, tetapi Fang Yuan yang sekarang tampaknya telah benar-benar berubah. Sebaliknya, Gu Yue Chen tidak heran dengan perilaku Fang Yuan. Bagaimanapun, dia sudah merasakan rencana jahat Fang Yuan. Saat ini, saat dia melihat perilaku Fang Yuan yang berbudaya dan lembut, menjadi pusat perhatian orang banyak, dia terus mendesak bahwa Gu Yue Qilian telah melakukan langkah yang hebat. Pertukaran pendapat terus berlanjut selama beberapa waktu. Namun, terlepas dari apa yang dipikirkan para tetua, orang-orang yang hadir di sana tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Fang Yuan dengan cara baru. Mereka terus mendesah bahwa rumor itu benar-benar tidak dapat diandalkan. Pada akhirnya, Fang Yuan dengan bijaksana menolak beberapa undangan para tetua dan meninggalkan paviliun kepala klan sambil tersenyum bersama Gu Yue Qilian. Apakah kamu sudah puas sekarang? Setelah menjatuhkan Gu Yue Yaoji, kamu bahkan menyeret faksi Ciku ke dalam masalah. Ketika mereka sampai di ruang belajar, Qilian tidak bisa berpura-pura lagi, dan senyum di wajahnya digantikan oleh kemarahan. Fang Yuan duduk di depannya dan tersenyum santai, kamu harus berterima kasih padaku untuk ini. Gu Yue Yaoji sudah kalah, ini adalah keuntungan besar bagi faksi Cimu. Tatapan Gu Yue Qilian berkilat, anak muda, pikiranmu terlalu sederhana. Qizong adalah anggota faksi Ciku tetapi istrinya dari faksi Yao. Kepala klan menunjuknya sebagai tetua balai pengobatan sementara justru karena dia ingin menyeimbangkan pertikaian internal antara faksi Qi dan Yaoku. Bagaimana kamu mengetahui tentang masalah Qi Cheng? Pada akhirnya, Gu Yue Qilian tiba-tiba menanyakan hal ini. Dia memperhatikan Fang Yuan dengan saksama dengan tatapan seperti elang. Fang Yuan mengangkat bahunya tanpa peduli dan berkata, orang tua, aku tidak punya banyak batu purba yang tersisa, berikan aku 3.000 batu purba. Bang! Gu Yue Qilian membanting meja dengan keras, dia merendahkan suaranya dan meraung, Fang Yuan. Jangan pernah berpikir bahwa kau dapat memeras faksi Ciku hanya dengan mengetahui rahasia itu. Aku sudah tua dan tidak akan hidup lama lagi, jadi paling buruk aku akan menyerahkan hidupku. Aku bisa menerima kerja sama, tetapi aku sama sekali tidak akan menerima ancaman apapun. Aku tidak akan membiarkan apa yang terjadi hari ini terjadi lagi. Jika kau dengan gegabah membuat musuh dan menyeret faksi Ciku ke dalam kekacauanmu, kau akan menyesalinya. Kau benar-benar berpikir rahasia itu dapat menghancurkan seluruh faksi Ciku. Jangan terlalu naif. Fang Yuan tidak menjawab, tatapannya seperti hantu saat dia membiarkan Gu Yue Qilian terus memarahinya. Ketika Gu Yue Qilian membanting meja, auranya mencengangkan seperti harimau, tetapi saat dia terus berbicara, auranya mulai melemah dan akhirnya, dia tampak kekurangan energi, menunjukkan kurangnya kepercayaan diri. Hanya ketika dia tidak lagi berbicara, Fang Yuan tersenyum santai dan berkata, orang tua, jangan marah begitu.
Aku memang kekurangan uang akhir-akhir ini, dan aku tidak meminta 3.000 batu purba ini secara cuma-cuma, aku hanya meminjamnya. Aku bahkan bisa menandatangani tanda terima pinjaman. Gu Yuechilian mendengus, dia berbicara perlahan, kamu tidak akan kekurangan batu purba, kamu baru saja menjadi penatua dan tidak tahu perlakuan istimewa yang diberikan klan kepada para penatua. Selama kamu menjadi penatua, kamu akan menerima 100 batu purba setiap minggu. Ini adalah jumlah yang kamu terima pada waktu biasa, tetapi karena ini adalah waktu pasang surut serigala, kamu akan menerima 300 batu purba sebagai tunjangan. Tidak hanya itu, kamu juga bisa dengan bebas mengambil cacing Gu tingkat 3. Begitu pula, resep tingkat 1 hingga tingkat 3 klan akan terbuka untukmu. Kamu bisa memilih resep apapun yang kamu suka dan memurnikan cacing Gu tingkat 3 milikmu. Ada juga hak istimewa lainnya. Misalnya, Master Gu biasa hanya bisa menikahi satu istri, tetapi seorang tetua bisa memiliki satu istri dan 2 selir. Jadi begitulah, Fang Yuan tentu saja tahu ini, tetapi dia berpura-pura baru pertama kali mendengarnya. Tetapi meskipun begitu, aku masih ingin meminjam 3.000 batu purba. Kamu juga tahu bahwa aku baru saja naik ke tingkat 3. Memurnikan cacing Gu tingkat 3 menghabiskan banyak batu purba, kata Fang Yuan dengan tulus. Gu Yuechilian merenungkan ini. Dia merenung, dengan identitas Fang Yuan sebagai seorang tetua, dia tidak akan bertindak sejauh itu dengan tidak membayar utangnya. Apakah dia tidak menginginkan reputasinya? Jika seandainya, dia mati dalam gelombang serigala, bukankah 3.000 batu purba milikku akan sia-sia? Tunggu, bukankah lebih baik jika dia mati? Kita dapat terus menyembunyikan masalah mengenai bakat Ciceng. Tetapi bagaimana dia mengetahui rahasia ini? Apakah masih ada orang lain yang mengetahuinya? Lebih baik aku meminjamkan uang kepadanya terlebih dahulu dan menurunkan kewaspadaannya, baru aku dapat menyelidiki rahasianya. Saat dia memikirkan hal ini, Gu Yuechilian tidak bersikeras lagi dan segera mengeluarkan kuas dan kertas. Fang Yuan menulis tanda terima pinjaman dan menandatanganinya dengan sidik jarinya. Gu Yuechilian memanggil kepala pelayannya dan memberikan beberapa perintah. Segera, beberapa kantong uang penuh batu purba dibawa. Fang Yuan menimbang setiap kantong uang dan tidak menemukan masalah apapun. Dia benar-benar membutuhkan batu purba ini. Dia telah menghabiskan hampir semua tabungannya untuk menyempurnakan Gu penguburan kehidupan manusia binatang. 3.000 batu purba ini dapat dianggap sebagai bantuan yang tepat waktu. Dia baru saja naik ke peringkat 3. Dia perlu memurnikan cacing Gu peringkat 3. Hanya dengan begitu dia benar-benar dapat memiliki kemampuan bertarung dan bertahan hidup seperti Master Gu peringkat 3. Dia sudah memiliki rencana kasar mengenai hal ini. 3.000 batu purba mungkin tidak cukup. Namun, itu tidak mendesak, dan faksi Qi akan menjadi ladang uangnya yang besar. Batu purba yang dipinjamnya kali ini hanyalah permulaan. Jika itu terjadi sekali, itu akan terjadi 2 kali, pertama kali sulit, tetapi selanjutnya menjadi lebih mudah. Mengenai membayar utang, hehe. Fang Yuan tidak terburu-buru untuk pergi setelah mendapatkan batu purba ini, tetapi malah tersenyum, aku masih ingin meminjam sesuatu. Jangan berlebihan, Gu Yuechilian muram, tetapi pada akhirnya, dia tetap berkata, bicaralah, apa itu? Gu air pembersih, mata Fang Yuan menyipit saat dia berkata dengan jujur. Sebelumnya, ada gu air pembersih yang dijual di karavan, dan jika Anda mempertimbangkan siapa yang paling mungkin membeli gu ini, itu adalah Gu Yuechilian. Dia menggunakan esensi purba miliknya sendiri untuk memelihara lubang cucunya dan meningkatkan kultivasinya. Hal ini menyebabkan adanya aura campuran di lubang tersebut, yang perlu dimurnikan oleh gu air pembersih. Itu tidak mungkin. Gu Yuechilian dengan tegas menolak. Dia memang membeli gu air pembersih itu, tetapi dia menyiapkan gu ini untuk cucunya, Gu Yuechicheng. Jika dia ingin membelinya lagi, dia hanya bisa mengandalkan takdir. Jangan menolakku begitu cepat. Fang Yuan tertawa, saya percaya Anda, Tuan Gu Yuechilian, kepala faksi Qi, tahu mana yang lebih penting, gu air pembersih atau reputasi faksi Qi. Wajah Gu Yuechilian menjadi gelap sepenuhnya, aura di sekelilingnya menjadi dingin saat dia menatap tajam ke arah Fang Yuan, menggertakkan giginya, Fang Yuan, tahu apa yang sedang kamu coba lakukan? Kamu memerasku, memeras kepala faksi Qi yang agung. Tidak, ini bukan pemerasan, ini diskusi.
Aku hanya meminjam gu air pembersih dan akan mengembalikan yang baru kepadamu di masa mendatang. Aku juga bisa menandatangani tanda terima pinjaman untuk ini, Fang Yuan terkekeh. Namun, nadanya tegas dan menunjukkan tekadnya yang kuat. Jangan bayangkan itu, sikap Cilian juga tegas. Setelah 1 jam, Fang Yuan keluar dari rumah keluarga Qi dengan 3.000 batu purba dan gu air pembersih. Dan Gu Yue Cilian sedang duduk di ruang belajar, melihat 2 tanda terima, yang ditulis oleh Fang Yuan, di atas meja. Kemarahan di hatinya seperti sungai yang bergelombang, meluap tanpa henti. Fang Yuan menguasai faksi Qi yang menempatkan Cilian dalam situasi yang sangat pasif, sehingga kemenangannya masuk akal. 3 hari kemudian, Fang Yuan duduk bersila di tempat tidur, cahaya putih bersinar di wajahnya. Bola cahaya putih mengambang di udara, proses fusi telah mencapai tahap akhir. Fang Yuan menggunakan kesadarannya untuk mempertahankan bola cahaya sambil melemparkan batu purba ke dalamnya. Bola cahaya itu tiba-tiba memudar dan seekor cacing gu baru terbang ke telapak tangan Fang Yuan. Penampilannya seperti kepik besar, karapasnya yang berwarna putih susu setengah lingkaran dihiasi dengan bintik-bintik gelap. Cacing itu cukup besar, kira-kira seukuran kepalan tangan orang dewasa. Gu Kanopi Langit peringkat 3. Akhirnya aku berhasil. Fang Yuan menganggukkan kepalanya dengan puas, ini adalah kedua kalinya dia mencoba fusi ini. Gu Kanopi Langit disempurnakan dari fusi Gu Giok Putih peringkat 2 dan Gu Pertahanan Air. Pada percobaan pertama, Fang Yuan menggunakan Gu Perisai Air dan Gu Giok Putih. Namun fusi itu berakhir dengan kegagalan, yang menyebabkan kematian Water Shield Gu. Gu Pertahanan Air yang digunakannya kali ini telah ditukar dengan kemampuan bertarungnya. Akan tetapi, Gu Kanopi Langit ini bukanlah cacing Gu peringkat 3 pertama Fang Yuan. Cacing Gu peringkat 3 pertamanya diperoleh langsung dari klan. Setelah naik ke peringkat 3 dan menjadi sesepuh, klan akan menganugerahkan mereka cacing Gu peringkat 3. Fang Yuan menggunakan kesempatan ini untuk memilih Gu Sayap Guntur. Gu ini didapatkan sebagai rampasan perang setelah para sesepuh membunuh serigala petir yang ganas. Kemampuannya adalah untuk mewujudkan sepasang sayap guntur dan memberi Master Gu kemampuan untuk terbang dalam waktu singkat. Dengan Gu sayap guntur untuk membantu gerakannya, kekurangan terakhir Fang Yuan dalam pertempuran telah diperbaiki.